Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kuis ujian, membuat soal ujian menggunakan Google Form melalui Google Classroom. Sebelumnya, pastikan Bapak Ibu login sesuai dengan akun yang benar, yaitu akun Steamata. Cara mengeceknya adalah klik icon profil Bapak Ibu, diklik. Nah, pastikan di sini menggunakan domain Steamata ACID. Kalau ternyata bukan Steamata ACID, silakan logout kembali, logout dulu, kemudian login kembali menggunakan akun Steamata ACID. Baik, selanjutnya, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Kita ke menu tugas kelas. Klik tombol buat, pilih tugas kuis. Kita klik OK saja. Judul diberi nama judul UTS. Nama mata kuliahnya, misalkan Piranti Pemrograman Piranti Bergerak 2. Kelas B. Petunjuk ini diisi dengan atribut soal, yaitu untuk prodi. Jika mata kuliahnya diikuti lebih dari satu prodi, semua prodi ditulis. Contohnya seperti ini. Ada yang keliru di sini. B. Untuk durasi minimum 90 menit, maksimum 120 menit. Untuk alat bantu, karena online, pasti mereka menggunakan smartphone atau laptop. Jadi kita tulis saja di sini. Untuk tokennya diisi default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, token ini berfungsi sebagai gerbang pembatas bahwa jika nanti sudah di luar jadwal, token akan diubah oleh panitia UTS sehingga mahasiswa tidak bisa mengakses ujian kembali. Nah, seperti ini kira-kira atribut soal UTS.
Untuk kolom yang di sebelah kanan nanti akan kita atur. Sekarang kita beralih ke blank quiz. Silakan di bawah ini ada blank quiz. Silakan diklik saja. Nah, kalimat blank quiz diganti dengan nama mata kuliahnya. Bisa copy dari Classroom. Untuk deskripsi berisi atribut juga bisa mengcopy dari Classroom. Nah, di soal UTS ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, gitu ya. Dibagi akan menjadi bagian. Bagian pertama adalah bagian atribut beserta tokennya, gitu ya. Bagian kedua adalah identitas beserta surat pernyataan. Bagian ketiga adalah soal UTS. Bagian keempat adalah bagian jawaban jika surat pernyataan tidak disetujui. Dan bagian terakhir adalah bagian jika soal UTS sudah terjawab seluruhnya. Oke, baik. Kita langsung saja. Ini adalah tokennya. Token UTS. Untuk token UTS, kita pilih jawaban singkat. Jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Kemudian pilih opsinya ini, validasi respon. Angka, pilih sama dengan, nah kita isi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jika salah mengisi, kita tulis di sini token salah. Nah, token ini nanti menjadi wewenangnya panitia UTS untuk memvalidasi atau merubah angka tokennya, gitu ya. Nah, sementara dosen cukup menyediakan ruangnya saja. Oke, baik. Ini adalah bagian yang pertama. Kemudian kita buat bagian yang kedua untuk identitas. Nah, identitas dan pernyataan. Oh, saya buat besar saja. Identitas dan pernyataan. Oh, maaf. Saya ulangi. Ini salah. Nah, saya hapus. Maaf. Membuat bagian, saya ulangi, bagian kedua adalah bagian identitas. Untuk membuat bagian, bukan soal, saya ulangi, bagian adalah dengan mengklik tombol sama dengan ini. Seperti ikon sama dengan. Nah, bagian kedua ini adalah identitas dan pernyataan. Ya. Nah, identitas dan pernyataan ini berisi 3 pertanyaan, yaitu NIM, nama, dan pernyataan. Ya. Baik. NIM, jawaban singkat, kemudian, maaf, ini wajib diisi, kita aktifkan wajib diisinya. Bagian kedua, nama, jawaban singkat, wajib diisi juga, dan bagian yang ketiga adalah sebuah surat pernyataan, gitu kan. Nah, surat pernyataannya seperti apa? Nah, sebenarnya seperti ini. Nah, jadi merupakan pernyataan apakah mahasiswa itu akan mengerjakan secara jujur atau malah akan melakukan percurangan. Nah, untuk surat pernyataan ini pilihannya adalah pilihan berganda dengan 2 opsi jawaban, setuju dan tidak setuju. Oke, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini,
di bagian identitas dan pernyataan, untuk pernyataan ini jawabannya hanya ada dua, setuju dan tidak setuju. Jika nanti setuju akan beralih ke bagian soal, jika tidak setuju akan beralih ke bagian penolakan. Nah, bagian penolakan dan soal itu akan kita buat. Nah, sebelumnya ini wajib diisi, diaktifkan. Nah, kita buat dulu bagiannya. Yang pertama adalah bagian penolakan, kemudian ini bagian soal, bagian penolakan, dan bagian jawaban penutup. Oke. Ada 5 bagian. Bagian ketiga kita isi sebagai soal. Kemudian bagian keempat adalah penolakan. Penolakan jika ini tidak disetujui. Nah, jika surat pernyataan ini tidak disetujui oleh mahasiswa. Nah, maka ini saya tulis, karena ini penolakan, saya tulis begini saja. Oh, maaf, Anda tidak dapat mengikuti UTS untuk mata kuliah pemrograman piranti bergerak 2 kelas B. Nah, bagian yang kelima adalah bagian akhir dari soal UTS jika mahasiswa berhasil menjawab semua. Nah, di sini kita kasih tulisan Anda telah berada pada akhir sesi UTS mata kuliah pemrograman piranti bergerak 2 kelas B. Pastikan jawaban Anda sudah benar. Saya tambahkan. Pastikan Anda sudah menjawab semua dan jawaban Anda sudah benar. Nah, sebelum menekan tombol submit. Oke. Nah, ada 5 bagian. Nah, sekarang kita atur. Kita kembali ke surat pernyataan ini. Nah, untuk mengatur ketika setuju beralih ke bagian ketiga, ketika tidak setuju langsung melompat ke bagian keempat, caranya adalah seperti ini. Klik optionnya, kemudian klik buka bagian berdasarkan jawaban. Klik. Nah, nanti akan muncul pilihan. Nah, di sini kita pilih, jika setuju maka dia akan beralih ke bagian 3, yaitu bagian soal. Jika tidak setuju, maka dia akan beralih ke bagian 4, penolakan. Gitu. Nah, oke. Soal. Nah, lanjut di bagian bawah setelah bagian 2, lanjutkan ke bagian berikut, ini kita biarkan saja. Setelah di bagian ketiga, tulisan setelah bagian ketiga, lanjutkan ke bagian berikut, kita ganti ke bagian akhir atau bagian kelima. Gitu ya. Di bagian keempat, setelah bagian 4, ini lanjutkan ke bagian berikut, diganti langsung kirim formulir. Gitu ya, langsung kirim formulir. Gitu ya. Oh, kita ganti saja langsung ke bagian nomor 1. Nah, biar looping terus itu. Nah, oke. Bagian 5 selesai. Nah, ini bagian-bagian dari soal UTS. Saya ulangi, bagian pertama adalah atribut beserta token UTS.
Nanti token UTS default-nya 1, 2, 3, 4, 5, nanti akan diubah oleh bagian panitia UTS. Bagian kedua adalah identitas dan pernyataan. Jika pernyataan disetujui, maka lanjut ke bagian soal. Jika tidak setuju, maka akan dilompati langsung ke bagian 4 yang berisi bahwa Anda tidak dapat mengikuti UTS. Nah, itu bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita menuju ke soal. Soal. Judul bagian adalah soal, deskripsinya mungkin bisa kita isi dengan kalimat jawablah soal berikut dengan sebenar-benarnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian ini masih header dari bagian soal. Untuk menambahkan soal, klik tombol plus ini. Ya. Soal pertanyaan pertama, gitu ya. Misalkan berbentuk esai. Nah, mengapa pemrograman piranti bergerak saat ini menjadi penting? Penting karena ini mungkin pertanyaan yang jawabannya sangat panjang, maka saya pilih paragraf. Jika memang ini pertanyaan memerlukan jawaban singkat, bisa pilih jawaban singkat. Jangan lupa wajib diisinya diaktifkan. Soal yang berikutnya, klik plus. Nah, pertanyaan kedua, misalkan adalah pertanyaan pilihan berganda. Apa nama sistem operasi yang paling populer? Sistem operasi smartphone yang paling populer saat ini. Nah, karena kita buat pilihan berganda, jawaban yang pertama Android, jawaban kedua adalah iOS, jawaban ketiga adalah Windows. Nah, misal Bapak Ibu ingin soal ini langsung muncul nilainya, atau Bapak Ibu ingin memberikan nilai pada soal ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Klik kunci jawaban, klik berapa poin untuk soal ini jika benar, misalnya saya kasih 30 poin. Pilih jawaban yang benar dengan cara mengklik, misalkan jawaban benar adalah Android. Nah, kemudian klik selesai. Nah, ketika mahasiswa menjawab Android, maka akan memperoleh nilai 30. Jika selain Android, maka dia akan mendapat nilai 0. Jangan lupa wajib diisinya diaktifkan. Kemudian urutan jawaban ini mohon diacak. Caranya bagaimana? Klik optionnya, pilih acak urutan opsi. Nah, begini. Oke. Kita tambahkan lagi soal. Nah, sebutkan nama versi dari sistem operasi Android. Android. Sebutkan dua nama, misalkan. Dua nama. Saya pilih option atau kotak centang. Nah, jadi di soal ini mahasiswa diminta untuk mengklik dua jawaban yang benar. Nah, misalkan opsi 1 adalah Marvel, misalkan. Opsi 2 adalah Pi. Opsi 3 adalah Oreo. Nah,
Oke, kita kasih kunci jawaban. Kita kasih nilai misal 40 poin. Jawaban yang benar adalah pie dan Oreo. Jika mahasiswa menjawab pie saja, maka akan disalahkan. Menjawab Oreo saja akan disalahkan. Menjawab Marvel dengan pie atau Marvel dengan Oreo akan disalahkan. Jika menjawab pie dan Oreo itu akan dibenarkan. Klik selesai. Jangan lupa wajib diisinya diaktifkan. Kemudian acak urutan jawaban. Nah, diaktifkan. Contoh soal berikutnya adalah, bisakah kita punya pertanyaan esai dengan jawaban singkat, misal 1 atau 2 kata, tetapi bisa dinilai langsung oleh Google Form? Bisa. Dengan catatan, dosen harus memberikan opsi jawaban sekiranya mahasiswa itu akan mengetik apa. Contohnya seperti ini. Anda sekarang kuliah di mana? Nah, jawabannya kan bisa macam-macam. Bisa ditulis, mahasiswa bisa menulis Stimata saja, atau kampus Stimata, atau bisa jadi Stimata kecil semua, atau Stimata S-nya besar, sisanya kecil, atau Stimata besar semua. Nah, itu yang mungkin akan merepotkan, tapi akan saya kasih contoh. Jawaban singkat, kunci jawaban. Nah, di sini dosen harus memberikan banyak alternatif jawaban, gitu ya. Contoh seperti ini. Stimata, 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 kampus Stimata, kampus Stimata. Nah, ini atau kampus Stimata. Nah, sehingga ketika misalkan mahasiswa menjawab Stimata, A belakangnya besar, dia akan tertolak. Nah, harus sesuai dengan yang kita berikan alternatifnya. Nah, oke. Nah, jika sudah, oh ya, jangan lupa kasih poinnya. Misalkan saya kasih poin 30. Nah, jika sudah selesai, kita klik selesai. Jangan lupa wajib diisinya diaktifkan. Nah, kemudian bagaimana jika ada soal yang mewajibkan mahasiswa itu menggambar atau menulis rumus seperti matematika atau statistik itu kan tidak bisa kalau diketik, harus menggunakan tulisan tangan. Nah, solusinya adalah dengan mengupload foto. Jadi mahasiswa disuruh menjawab soal dengan cara menulis di kertas, hasil jawabannya difoto. Nah, caranya begini, klik tambah pertanyaan. Nah, gambar, misalkan jelaskan rumus tentang salah satu metode dalam fuzzy logic. Nah, beserta diagramnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih upload file. Kita pilih upload file. Gitu kan. Nah, ada tuh muncul izin responden, kita klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan. Nah, oke. Ini izinkan hanya file tertentu, jangan diaktifkan. Jumlah maksimal file, misalkan kita batasi 1 foto ya, klik cukup 1. Ukuran file maksimal 10 mega, gitu ya. Nah, wajib diisi diaktifkan, gitu ya. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin memberikan petunjuk khusus soal ini, klik option-nya, tambahkan deskripsi. Gitu kan. Misalkan deskripsinya adalah seperti ini. Jawaban ditulis
atau digambar di kertas, kemudian difoto dan diupload jawabannya pada kolom yang tersedia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kira-kira beberapa jenis soal yang bisa digunakan pada UTS kali ini. Gitu ya. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat previewnya dengan cara mengklik ikon pratinjau. Oke. Ini bagian yang pertama berupa atribut dan kemudian kita diminta untuk masukkan token UTS. Default-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klik. Kalau misalkan salah, misalkan saya isi salah, klik berikutnya muncul token salah. Nah, kalau benar, klik berikutnya. Nah, langsung menuju pada identitas dan pernyataan. Misal NIM-nya adalah 7, nama Anda Samsul Arifin. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyatakan bahwa saya benar-benar pernyataan ini, jika tidak setuju, saya klik tidak setuju, klik berikutnya, maka langsung menuju halaman bagian maaf Anda tidak dapat mengikuti UTS. Nah, ini. Untuk mata kuliah pemrograman primitif gerak. Nah, saya klik kembali saja. Nah, klik kembali. Kalau setuju, maka klik berikutnya menuju ke soal. Nah, saya isi sembarang saja. Ini adalah Windows. Misalkan ini saya isi begini. Anda kuliah di mana? Misalkan kampus Trimata. Kemudian tambahkan file, kita masukkan gambar. Ini saja. Oke. Upload. Nah, klik berikutnya. Nah, muncul di bagian akhir. Jika kita masa itu ragu-ragu, bisa kembali. Jika sudah yakin, klik kirim. Nah, klik kirim. Nah, setelah klik kirim, mahasiswa bisa melihat skor untuk soal-soal yang ada skornya atau ada nilainya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini 30/30 karena jawabannya benar, 0/40 karena jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah pai dan oleo. Langsung dimunculkan di sini. Nah, karena ketika melihat skor itu langsung muncul jawaban benarnya, makanya perlu adanya token. Karena dengan adanya token tidak bisa memperbaiki. Gitu. Atau kalau mau aman, ya tidak perlu di scoring, gitu ya. Kampus di mana Anda kuliah sekarang? Kampus Trimata. Ini dianggap benar karena sudah ada pilihannya. Nah, begitu. Oke, baik. Ini contohnya. Kita close dulu. Ini kita close. Kita kembali ke Google Form. Oke. Nah, setelah selesai mengetik soal dan lihat previewnya, ada satu lagi settingan yang harus diaktifkan, yaitu klik tombol setelan, setting. Nah, di menu umum, kumpulkan alamat email tidak perlu dicentang, batasi ini perlu dicentang, batasi ke 1 tanggapan saja. Nah, berarti. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan tidak perlu dicentang. Jadi kalau sudah terjawab ya sudah, gitu kan. Lihat diagram ringkasan tidak perlu dicentang. Kemudian klik presentasi. Nah,
Di sini tampilkan status progres dicentang, acak urutan pertanyaan dicentang. Jadi nanti urutan pertanyaan itu diacak. Gitu. Nah, kemudian klik kuis. Di sini, oke. Yang perlu adalah bagian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi kalau kita pilih segera, ketika mahasiswa klik lihat skor, maka langsung terlihat nilainya. Kalau mau nanti, ya tidak langsung terlihat nilainya. Gitu ya. Nah, di sini ketika mahasiswa bisa melihat skor, nah responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, tercentang, jawaban yang benar. Nah, ini kalau ingin aman, jawaban yang benar kita hilangkan centangnya, gitu kan. Nilai atau poin. Nah, kemudian kita simpan. Nah, oke. Ini sudah selesai, kita sudah konfigurasi, kemudian kita klik, kita tutup aja. Jangan khawatir, kita tutup karena itu tersimpan otomatis. Kita close. Nah, benarkah otomatis? Coba kita klik blank quiz-nya ini. Nah, tersimpankan otomatis. Kita close lagi. Nah, setelah selesai membuat blank quiz, kita kembali ke kolom sebelah kanan ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tenggat waktu untuk urusan apakah semua siswa itu urusannya panitia UTS. Poin maksimal ada 100. Nah, tenggat waktu Bapak Ibu pilih waktu sesuai dengan jadwal UTS. Misal saya jadwalnya adalah tanggal 20 April, karena ini kelas B dimulai dari jam 6. Waktunya 120 menit. Jam 6 berarti selesai jam 8. Waktu opsionalnya adalah 20.00. Oke. Nah, selesai. Gitu ya. Kemudian kita langsung ke atas. Di sini jangan diklik tugaskan terlebih dahulu. Gitu ya. Tapi klik drop down-nya, pilih simpan draft. Mengapa demikian? Karena yang bertugas menugaskan atau menschedule adalah panitia UTS. Nah, demikianlah tutorial membuat soal UTS menggunakan Google Form melalui Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.